Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah PSL. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan proposal pembuatan aplikasi e-antrian untuk meminimasi jumlah penumpukan antrian pada area ruang tunggu serta membantu pasien untuk datang tepat waktu ke area rumah sakit. Langsung saja berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami. Dalam proyek ini kami berfokus dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan di rumah sakit, seperti contohnya sistem antrian. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pengobatan di rumah sakit, maka secara tidak langsung maupun secara langsung dapat meningkatkan penumpukan antrian saat pendaftaran berobat. Penumpukan antrian di rumah sakit tentunya menjadi sebuah permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Juga mengingat bahwa antrian dapat menimbulkan masalah secara langsung maupun tidak langsung bagi rumah sakit maupun untuk pasien, sehingga sudah seharusnya kita memikirkan bagaimana cara menurunkan penumpukan antrian pendaftaran berobat di rumah sakit ini. Juga mengingat bahwa jumlah antrian yang panjang akan memakan waktu yang cukup lama untuk pasien untuk berobat. Berkaca dari permasalahan tersebut, kami mencoba menawarkan solusi yang kreatif dan inovatif demi memperbaiki sistem antrian pada rumah sakit ke depannya agar lebih efektif dan lebih efisien dalam mengurangi waktu tunggu antrian dengan bantuan aplikasi e-antrian. Aplikasi e-antrian bertujuan untuk meminimasi jumlah penumpukan antrian pada area ruang tunggu serta membantu pasien untuk dapat datang tepat waktu ke rumah sakit. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama menentukan kerangka bisnis dari e-antrian, yang kedua menentukan visi dan misi dari bisnis e-antrian, yang ketiga adalah menentukan struktur organisasi dan job description dari e-antrian, yang keempat adalah menentukan fitur yang diperlukan untuk solusi masalah yang ditangani oleh bisnis e-antrian, yang kelima adalah menentukan bisnis model kanvas dari bisnis e-antrian, dan yang keenam adalah menentukan prototipe dari bisnis e-antrian. Adapun batasan dan asumsi dari proyek ini adalah yang pertama, rumah sakit yang ditangani yaitu rumah sakit sekitar Jabodetabek. Yang kedua yaitu hanya menangani sistem antrian yang terjadi di rumah sakit. Yang ketiga, mengabaikan kendala-kendala teknis yang terjadi pada aplikasi. Yang keempat adalah aplikasi yang digunakan dalam bisnis telah diintegrasikan dan siap digunakan. Yang kelima adalah hanya mempertimbangkan hubungan antara rumah sakit dan customer. Permasalahan antrian merupakan permasalahan yang sangat umum terjadi dan merupakan permasalahan yang sangat kritis. Menurut mandekompas.com, dikatakan bahwa rata-rata waktu tunggu seorang pasien di rumah sakit bisa hingga 4 jam dan terkadang bisa lebih. Jika dilihat dari dasar hukumnya mengenai waktu tunggu dari pemerintah, sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap pelayanan berdasarkan Kemenkes nomor 129/Menkes/SK/2/2008, waktu tunggu untuk setiap pasien yaitu 60 menit atau kurang. Menurut hasil survei dikatakan bahwa tumpukan antrian terjadi karena beberapa faktor. Seperti terjadi pada salah satu rumah sakit pemerintah, alasan terjadinya antrian karena tenaga medis yang tidak seimbang dengan jumlah pasien. Aplikasi e-antrian adalah solusi yang kami tawarkan untuk situasi tersebut. Aplikasi tersebut dapat mengurangi waktu tunggu yang terjadi di ruang tunggu rumah sakit. Aplikasi e-antrian adalah solusi untuk situasi tersebut, di mana pasien dapat datang setepat waktu mungkin dengan waktu nomor antrian mereka. Aplikasi ini akan sangat mudah diterima oleh masyarakat karena aplikasi ini dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya pada waktu tunggu yang terjadi di rumah sakit. Dalam menjalankan bisnis e-antrian ini, kami berpartner dengan perusahaan server, pemerintah, dan rumah sakit di Jabodetabek. Kami memutuskan untuk melakukan outsourcing ke perusahaan lain, seperti menyewa server dari perusahaan server, di mana server tersebut akan melaksanakan operasi pada aplikasi serta penyimpanan data mengenai user dan ID customer dari rumah sakit. Dalam menjalankan bisnis ini, hal terpenting yang kami perhatikan itu adalah tingkat kepuasan pelanggan, harga, efisiensi, kemudahan aplikasi untuk digunakan oleh pengguna, dan efektivitas dari keberadaan aplikasi tersebut. Biaya yang akan kami keluarkan itu meliputi biaya maintenance aplikasi serta server, biaya SDM, biaya penyewaan server, dan biaya resource lainnya.
Keuntungan yang kami terima berasal dari biaya sewa dari rumah sakit serta biaya pemberian manfaat bagi customer-customer yang dapat kami terima menurut hasil penyeimbangan harga melalui studi literatur. Bisnis ini akan dipromosikan melalui beberapa media seperti media sosial, website, himbauan rumah sakit, dan aplikasi e-antrian itu sendiri. Dan diharapkan bisnis kami ini dapat dikenal baik di kalangan masyarakat. Analisis data survei, yang pertama ada data responden. Jumlah responden dari kuesioner yang kami sebarkan adalah sebanyak 68 tanggapan, sebagaimana yang dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang kedua, ada rata-rata waktu tunggu antrian. Rata-rata waktu tunggu antrian yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan di rumah sakit sejak pengambilan nomor antrian dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang ketiga, ada tingkat pemuasan pelayanan antrian. Adapun pada data kuesioner, tingkat pemuasan pelayanan antrian di rumah sakit dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang keempat, ada potensi pengembangan e-antrian. Berdasarkan hasil kuesioner mengenai potensi aplikasi antrian dalam memberikan informasi mengenai estimasi waktu tunggu antrian di rumah sakit dapat dilihat seperti gambar berikut. Deskripsi keunikan aplikasi e-antrian. Aplikasi ini akan memberikan pengalaman online registration and entrance umumnya meski menggunakan sistem antrian pada rumah sakit. Kita masih perlu untuk menuju rumah sakit secara onsite ketika pengambilan antrian. Aplikasi ini akan memberitahukan pada waktu berapa customer harus berangkat dari rumah, serta informasi mengenai jumlah antrian online pada rumah sakit bersangkutan. Visi dan misi. Visi dari perusahaan Walden Group Company dalam pengembangan aplikasi e-antrian adalah menjadi aplikasi e-antrian terbaik di Indonesia yang dapat memberikan jasa antrian secara online dan dapat menjangkau seluruh rumah sakit di Indonesia, khususnya Jabodetabek paling lambat pada akhir tahun 2025. Misi dari perusahaan Walden Group Company dalam pengembangan aplikasi e-antrian adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam merancang aplikasi e-antrian dalam menanggulangi tingginya antrian di rumah sakit secara efektif dan efisien. Nilai-nilai perusahaan Walden Group Company adalah pengembangan aplikasi e-antrian adalah cepat, efisien, kepedulian, pelayanan, dan inovatif. Penggunaan logo dari Walden Group Company adalah sebagai berikut. Struktur organisasi dari Walden Group Company diadaptasi dari Geographic Divisional Structure yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Adapun job description dari perusahaan Walden Group Company dalam pengembangan aplikasi e-antrian adalah sebagai berikut. Cukup sekian pemaparan dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.